Halo ya, kembali lagi di podcast Line Talks, podcast di mana kita akan membahas tips-tips menjadi siswa yang baik dan juga tips untuk masuk ke perguruan tinggi yang kita semua impikan. Pada hari ini, Semada kedatangan tamu spesial lagi nih, guys. Kita kedatangan kakak kita yang merupakan alumni dan Semada juga yang sedang menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Dan untuk perkenalan selanjutnya, kakak bisa menjelaskan kakak-kakak kuliah dari jurusan apa dan lain-lain yang kedua diperkenalkan. Halo Ens, aku Kafka dan sekarang berkuliah di IPB University di Fakultas Vokasi dan di Prodi Ekowisata. Halo juga kalian, di sini David Dansyah. Saya berkuliah di IPB University juga dengan Prodi Biologi. Kak Dapri sama Kak Kakak sendiri itu emang udah dari awalnya mau IPB atau selama perjalanan mau masuk IPB ini ada berubah rencana gitu? Soal itu kalau aku dulu itu sebenarnya nggak pikiran sama sekali buat masuk ke IPB. Jadi awalnya tuh mau ke Poltek Park di Lombok, karena di Bali. Itu udah belajar tes-tes, tapi pas aku lihat di IPB sendiri itu ada prodi yang mirip-mirip kayak di Poltek Park, jadi ya udah SBB waktu itu ambilnya di sana. Tapi gimana? Kalau kalian ya, kalau gua kan sama sekali gak expect gitu. Nah awalnya tuh mau milihnya itu UBB sama Poltekkes. UBB itu jurusan biologi sama biologi sekarang, dan itu Poltekkes itu antara macam gitu. Nah tapi pas lagi ngecek di SBB-nya lagi dan lihat bahwa kelulus kayak poin kelulusannya itu bakal susah masuk ke PP. Nah, kayak udah pede ya, kayak udah pede dalam hatinya gitu. Dan udah dikirim namanya di University sebagai biologi. Oh, berarti emang dari awalnya nggak pernah ada rencana gitu ya mau masuk IPB? Iya benar. Nah, sekarang ini kan kalian ini ada di S1 sama D4 ya. Itu bisa dijelasin dong apa aja beda-bedanya gitu? Secara pengalaman, cara bacanya, atau praktiknya. Iya. Jadi kalau misalkan ngomong perbedaan pasti ada kesamaan dulu ya. Iya. Dan untuk kesamaan dari D4 sama S1 itu mereka tuh setara. Jadi setara dari bobot SKS juga sama, lulusnya juga 4 tahun juga sama, bisa lulus cepat juga sama. Tapi kalau bahas dari perbedaannya, itu beda dari fokus akhirnya. Jadi kalau S1 fokus akhirnya itu di ke dunia akademis, bedanya di D4 itu bakal di dunia profesional di kerja lapar. Nah terus berbeda di SKS, bobot SKS-nya, yang dimana bobot SKS D4 itu lebih banyak di prakteknya. Nah beda lagi sama di S1, D1 lebih banyak bobot SKS di akademisnya. Sebenarnya sama, tapi yang bikin itu beda adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhir. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pilih mau D4 apa S1, teman-teman harus tahu dulu nih, habis ini tuh mau fokusnya tuh kemana. Jadi kalau udah tahu mau fokusnya tuh kemana, baru boleh milih-milih mau S1 apa D4 gitu. Oh, berarti harus dipersiapkan dulu ya mau fokusnya kemana. Berarti simpelnya tuh D4 tuh SMK-nya, kuliah, kalau S1 tuh SMA-nya. Iya kalau di secara Oversimplified ya. kalau simpelnya gitu. Tapi nggak bisa dibilang kayak gitu karena di SMA sama SMK kan udah beda level ya sama di kuliah. Iya benar. Makanya mahasiswa sama siswa itu udah beda. Dan kalau misalkan di SMK pasti ada PK magang kayak di D4. Tapi kalau misalkan kalian mau masuk ke dunia profesional, lebih profesional dan nggak teknisi aja, kalian bisa lanjut ke D4. Tapi maupun itu SMA juga bisa, kayak aku dari SMA lanjut ke D4 karena memang fokusnya udah beda lagi gitu. Mungkin pertanyaannya Kak, selama 3 tahun ini apa aja hal yang kakak udah persiapin buat bisa lolos ke IPB University lewat jalur apa? Beda kan? Itu kan kita sama 3 tahun kan, udah 10, 11 sama 12. Nah, pas kelas 10 itu gue sama sekali gak mikir tentang IPB, masuk IPB. Pokoknya mau kuliah ke situ. Tapi kelas 11 ini mau kayak, oh udah deket mau maksudnya begini itu yang saya sepakat itu pas kelas 12 balik lagi beda-beda pikirannya kan Ya belum ganti. iya. Dan itu juga masuknya pilihan satunya UBG dan PTS. Dan di tengah-tengah itu, di tengah-tengah mau nge-submit pilihan itu,
air-airnya itu bikin di university. Terus itu dibilang sama temen gue. Temen gue itu bilang, Davi, lu masukin BB di yang satu, soalnya kelulusan kamu bakal masuk itu besar banget, apalagi kan ada sertifikat kan. Terus mikirnya kayaknya masih besar ya. Masukin ke yang satu di BB, jadi dia itu lagi biologi, dan kedua untuk BB biologi. Pas bulannya schedule ya kan kayak gitu. Berarti bisa dibilang dari kelas 10 ke 12 itu kakak nih orangnya yang menjaga nilai banget ya, biar dulu. Mungkin dari kak kakak bisa diceritain. Kalau aku sendiri sih dari kelas 10 itu udah pastinya tahu ya kalau habis lulus dari SMA ini mau kuliah. Tapi yang persiapkan dari kelas 10 itu persiapkan ya fokus sekolah sama konsisten sama satu lagi aktif sih nilai poinnya, karena dari keaktifan itu kita bisa membantu kita buat di perkuliahan nanti. Nah dari kelas 10 ya normal ya, orang-orang normal sih beda-beda, dulu mau ke sini mau ke situ dan akhirnya ke sini, itu namanya proses. Tapi nggak apa-apa, tadi sih yang tadi konsisten terus fokus sekolah sama aktif di sekolah, itu yang harus dipersiapkan. Ada Cut. Dari Pais 1, 2, 3. Nah kakak tadi kan sudah nyinggung tentang sertifikat nih. Aku ada satu pertanyaan nih kakak. Kalau sertifikat ini seberapa pengaruhnya terhadap SNBP? Dan mungkin ada nggak hal-hal yang kiranya bisa ngebantu nge-up poin kita di SNBP itu selain sertifikat kak? Ya soalnya aku pernah dengar kalau sertifikat itu bakal nambah 3 poin, 2 poin dari sertifikatnya itu. Boleh, aku dulu deh. Ya boleh. Kalau misalkan dibilang seberapa besar bobot dari sertifikat tersebut ya, kita lihat dulu nih tingkatnya. Jadi tingkat sertifikat itu kan ada tingkat kota, nasional, sama internasional kan. Iya. Nah bobot yang setahu aku yang lumayan gede itu di internasional ya pasti. Ya. Terus pertanyaannya seberapa besarnya itu tergantung dari prodi yang kalian pilih. Jadi kalau misalkan sertifikat kalian sejalan sama prodi yang kalian mau, itu bisa nge-up nilai kalian di SNBP sejalannya. Terus apa aja yang bikin nilai kita tuh tadi maaf Yang selain sertifikat itu, Gitu ya? ya sertifikat itu nilai ini sih mata pelajaran yang sejalur juga sama prodi yang kalian pilih. Contoh misalkan di prodi saya itu ekowisata yang itu di bagian sosiologi, terus matematika sama geografi. Nah itu dilihat tuh bobotnya tuh berapa nilainya. Situ yang bisa ngeboost nilai-nilai SNBP kita buat penilaiannya gitu. Oke. Untuk semua jawabannya sama sih, nggak bisa membanggakan. Tapi bedanya kan prodinya kan biologi. Biologinya kan dari mata pelajarannya itu matematika sama biologi maksudnya. Nah, tapi untuk sertifikat kan kalian bisa di. Nah, sertifikat ini nambah poinnya itu lumayan ya untuk tingkat kalian bisa masuk di PTN itu. Nah karena itu kalian harus bisa mendapatkan banyak sertifikasi sebanyak mungkin. Tapi untuk nggak tahu sih sertifikat apa yang bisa dicantumkan, ada yang bisa ada yang nggak bisa ya. Soalnya beberapa sertifikat itu pastinya ada yang nggak dilihat sama yang PTN gitu. Itu aku juga pernah dong dengan kayak sertifikat kalau cuma ikut jadi peserta itu nggak bisa, terus yang juara kelas itu nggak bisa, itu yang nggak dilihat sama PTN sama sekali berarti ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya kak kita nih pernah ikut lomba, tapi lombanya itu lebih condong ke kesenian lah. Tapi kita mau masuk jurusan FMIPA atau fakultas MIPA itu, sertifikat dari perlombaan itu masih bisa dipakai nggak kak? Sebenarnya sih masih bisa dipakai, tapi tergantung kampusnya, tergantung dosen di prodinya yang nilai. Jadi kita cuma nge-apply itu
urusan diterima apa enggaknya yang kita tahu. dosen berarti. Iya. Lama. Nah, tadi yang gue bilang makanya sama dengan gua masukin sertifikat seni juga, yaitu sertifikat internasional desain poster di biologi. Aneh kan, tapi entah kenapa bisa masuk. Mungkin karena ada biologinya tadi, desain poster biologi kan bisa ketemu. Iya. Oh. Tapi disclaimer ya, bukan berarti yang buat yang nggak punya sertifikat, nggak punya yang tadi itu yang disebutin, bukan berarti nggak boleh daftar SNMP ataupun kalian menjadi minder gitu. Jadi kalau di sini tuh kadang ada istilah yang idealis sama realis ya. Iya. Iya benar. Jadi itu disinggung Kalau misalkan memang kalian gak punya sertifikat atau apa, gak punya sertifikat itu ya kalian jangan maksa idealis lah. Maksudnya realistis, tapi kalian juga harus yang namanya itu belajar buat sertifikat. Jangan berharap ke SBMPTN aja, kalau teknologi juga lihat gitu. Dan harus lapangkan dada juga ya. Benar. Berarti emang harus berjuang ya. Iya betul. Karena jarang juga kan dibahas kalau misalkan nggak lulus SBMPTN gimana mau one shot kan. Adanya one shot Nggak. satu kali diterima jadi bebas. Tapi sebenarnya aku juga waktu itu tetap belajar cari soal-soal buat tes, karena nggak berharap sama ini. Kalau berharap sama SMP doang kan ya gimana ya. Kayak lu berani. Kalau berani. Iya, LPT. karena aku orangnya realis. Belajar SNMPTN nggak cukup kalau 3 bulan. Benar-benar. Lebih dari itu. Jadi harus persiapan dari sebenarnya sih idealnya dari kelas 10. Maksudnya kelas 10 jalurnya itu mau kemana-kemana kayak gitu. Jadi pas kelas 12 sudah start gitu. Gitu. Masih seputaran sertifikat nih, Kak. Kalau untuk misal pengurus OSIS itu kan dapat sertifikat juga, itu bakal bisa ngebus juga nggak di situ di IWB? Beliau. Boleh? Oke. Jadi di IPB Universitas itu ada jalan masuk OSIS. Jadi untuk tapi biasanya ke OSIS ya, bukan saya ke OSIS saja. Itu biasanya ada pembukaan ketua OSIS. Ya itu pastinya harus dites dari wawancara, kemungkinan dan banyak hal. Ini gue dapetnya dari temen gue ya di kelas 2 gitu. Itu pure ketua OSIS kah atau boleh kayak misalnya memimpin juga organisasi lain kayak pramuka atau yang lain-lain, itu bisa ngebus juga nggak kira-kira? Misalnya ketua pramuka gitu ada sertifikatnya, bisa nggak sertifikat ketua pramuka itu dipakai di situ? Itu beda jalur masuk. Kan yang tadi itu kan ada jalur masuk ketua OSIS. Nah yang pramuka itu ada juga. Oh, ada juga. Masuk pramuka. Oh. Tapi untuk IPB ini yang mendengar yang jalur masuk pramuka itu cuma bisa di kawasan Jawa Kak. Nggak bisa dari luar Pulau Jawa. Untuk itu kakak mau tahu sih tapi kayaknya ya. Iya. Soalnya kemarin juga saya sempat ikut FLP itu. Jadi dijelasin kayak cuma jalur pramuka ini nih nggak bisa yang di luar provinsi Jawa, harus di dalam Jawa gitu. Asal ada surat edaran dari Wardah sana nggak bisa dari luar Jawa. Gitu. Berarti itu maksudnya jalur mandiri ya, atau sih sama ini pramuka itu? Iya nggak sih? Enggak dong. Sertifikat ketua OSIS. Sertifikat ketua OSIS itu dipakai untuk masuk ke SNMP nanti. Bisa ya? Bisa. Itu terus prestasi dan Prestasi. prestasi dalam organisasi. Pencapaian gitu ya? Nah, untuk anak rumah nih, aku juga mau tanya dong, buat mereka bisa survive nanti di dalam perkuliahan itu bagaimana? Apakah kakak-kakak sendiri ada pengalaman pribadi gitu, ombaknya selama di universitas, atau tekanan akademiknya begitu, boleh ceritain dong? Kalau aku sendiri itu lebih ke manajemen uang sih, manajemen uang, manajemen waktu itu penting banget kalau di dunia perantauan. Karena yang dimana tugas kuliah sama tugas di sekolah itu kan udah beda ya. Jadi jangan pernah kalian pas di kuliah itu yang namanya itu nunda-nunda tugas, jangan sampai tugas itu numpuk. Karena kalau misalkan tumpuk pasti bangku lah. Makanya di IPB itu ada satu program namanya itu iya sebenarnya gitu. Itu kalian belajar semuanya di sana. Jadi gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Ini ya.
jangan bawa yang ada di desa ke kuliah sama sekali, Pak. Kenapa? Karena beda ya sama guru yang bakal ngejar kita setiap hari kalau di SMA. Kalau di kuliah dosen nggak akan ngejar. Dosen nggak mau sama kita, dia cuma nulis nilai aja, udah itu aja. Itu aja. Berarti beda banget ya. Ya, Itu culture shock ya. ya bisa konstruksi bisa bilang. Berarti emang benar beda banget ya. Harusnya beda, bahkan tapi kalau pengalamannya sih masih bisa dibawa dari SMA dan kuliah. Itu pas pertama kali kena tahu ada kayak ketakutan nggak Pak? Kayak nggak bisa dimandirin. Karena kan Pio sendiri tuh di tempat orang, dia cerita orang juga, nggak ada kayak yang tiap pagi bangunin atau gimana gitu. Kalau sendiri sih ya pasti ada ya, semua orang tahu pasti ada fase kayak gitu, tapi makin lama tahu ya kayak ya udah lah. Nah juga nanti kalau misalkan di teman-temannya juga nggak kayak gitu TikTok lah yang bilang kalau temannya bakal pukul lah atau apalah, seru temen. Seru ya. Itu juga salah satu faktor yang bikin hidup perantauan itu lebih berwarna. Oke, karena ada teman-teman yang asik gitu ya. Iya. Ada juga nih pertanyaan buat kakak sama Kak Davi. Kakak sama Kak Davi ini kan D4 sama S1 nih. Gitu udah nyiapin belum proker buat kedepannya mau gimana? Soalnya D4 sama S1 aja udah beda gitu, kedepannya mau gimana? Boleh dong dari Kak Davi dulu. Ya untuk S1 ya, S1 ini pertama-tama ada pilihan KRS. Nah KRS ini biasanya kami itu dapat dari prodi masing-masing. Contohnya ya biologi kan pastinya ada banyak ya pelajarannya kan. Biologi ya kan itu biologi ada dan juga ya. Untuk itu kedepannya ada juga yang namanya perwalian. Apa itu perwalian? Perwalian itu ada di mana kita itu ada bimbingan dosennya untuk prodi masing-masing. Misalnya ya banyak dosen yang ada di biologi, dosen kita di satu yang mana yang menurut kalian bagus dan yang bisa menurut kalian lihat. Dari kakak sendiri itu bagaimana? Soalnya di D4 itu kan nggak ada KRS. Udah jelasin dong. Kalau di D4 sebenarnya tetap ada KRS, cuma dipaketin gitu. Jadi untuk rencana kedepannya tuh, jadi mahasiswanya tuh udah tahu, jadi bisa start dari awal. Nah kalau rencananya udah buat, udah milih tempat magang, tempat PKL, sebenarnya ini belum fix, tapi pasti maksudnya ada kemauan mau sana. Terus rencana juga udah curi start buat belajar di matkul selanjutnya, karena matkul selanjutnya kan udah pada tahu nih kan, punya udah tahu kan matkul berikutnya mau apa, ada teknik survival, ada pertolongan pertama, ada manajemen satwa. Nah itu tuh udah ambil start duluan gitu, mau kemana, materi-materinya, buat SKS-nya tuh ngapain aja gitu, itu rencana kedepannya. Kalau vokasi ada perwalian nggak? Kalau informasi ada perwalian, ada SKS, cuma bedanya itu kalau di vokasi udah dipaketin semua, jadi kami tinggal ngeklik aja, jadi nggak ada tuh yang buat SKS. Beda banget ya. Ya, beda banget. Nah kan kakak-kakaknya sendiri ada yang datang dari D4, ada juga dari S1. Kakak bisa nggak ngejelasin tentang mungkin jurusan kakak dia tuh fokusnya ke apa atau belajarnya apa aja gitu kak? Boleh dari aku dulu. Ya, boleh. Nah, jadi aku tuh dari prodi wisata. Jadi di ekowisata itu kami tuh belajar cara pemberdayaan wisata berbasisnya tuh alam. Jadi kami tuh belajar tentang gimana sih caranya kita tuh bikin wisata yang berkelanjutan, yang bisa dinikmati ke generasinya. Jadi kalau misalkan orang nanya wisata ini bagus, pandangan kami tuh kayak wisata ini bagus, tapi bisa nggak ini tuh berkelanjutan ke generasi selanjutnya. Kami belajar, nah yang kami dapetin itu matkulnya kayak ada manajemen satwa liar, manajemen hutan, manajemen perairan. Jadi kami belajar dari darat sampai ke laut gitu.
Avatar berarti. Iya benar. Iya, kan udah Avatar. Enggak itu semua aspek benar. Jadi di prodi kami juga multidisiplin ilmu. Jadi semuanya belajar. Biologinya dapat, kimia dapat, fisikanya dapat, sosiologi dapat, ekonomi semuanya pokoknya. Wah itu awal Keren. Iya betul. Emang orang Avatar. untuk biologi ada juga 50-50-nya sama ekowisata ya, dan juga mereka juga belajar juga tentang hewan gitu, awalnya apa gitu. Tapi sebagiannya pastinya belajar tentang tubuh manusia, tentang tanaman, tanah itu biasanya diteliti ya, apa itu. Kalau biologi ini kan kebanyakannya di versi mikroskopis, itu mereka meneliti mikroorganisme, dan juga mereka bakal meneliti sebuah spesimen yang bisa dibikin untuk di masa depan nanti kan. Jadi bakal bermanfaat nanti. Gitu. Nah, kayak pada universitas pada umumnya, pasti di IPB juga ada ospeknya kan? Dan kebetulan yang pernah aku baca di berita juga, kemarin ospeknya di IPB itu, dia berhasil memecahkan rekor muri ya Kak? Dan dengan formasi flash mob, apa? Paper mob terbanyak. Terbanyak di tahun ini. Bisa dibilang bagus. Nah, itu tuh mungkin ada ininya nggak Kak? Kayak mungkin perbedaannya gitu dari ospek yang pernah dialami pas SMA dengan ospek yang dialami pas kuliah. Oke, diluruskan dulu. Ini bisa dibilang bukan ospek ya, tapi namanya MPKMB. Oh, Nah, MPKMB itu masa kenalan mahasiswa baru di university. Sekarang ospek kan itu kan lebih ke kekerasan banyak apa itu, di seru apa itu. Nah, kalau sekarang ini lebih ke seru, lebih ke pengalaman kita bahwa di kuliah itu tidak ada yang keras-keras, tidak ada yang maksudnya kayak fisik lah ya, fisik gitu. Untuk itu pertama di hari pertama FKMB tua kan, gue rasanya kayak deg-degan banget ya, lagi harus bangun pagi banget. Tau gak pagi jam berapa berangkatnya? Jam 4 pagi. Jadi persiapannya kan gak ada kan, sama sekali. Pagi-pagi itu harus berjalan, gak boleh pakai motor, harus berjalan. Karena memang di sini ya biar langsung pagi di hujan nanti. Nah, dan hari kedua dan selanjutnya itu susunan kelompok. Hari ketiga itu dia itu keliling fakultas masing-masing. Jadi dia bisa jatuh. Kita bisa ke masing-masing dan melihat apa yang ada di universitas kita, biar kita bisa biasa di university nanti. Nah, untuk hari keempat dan hari keempat ini adalah di mana kita melakukan rekor muri, yaitu rekor. Dan di hari itulah itu termasuk hari paling excited banget. Tapi gua pas itu gak ikut karena memang kepenuhan. Udah penuh, udah ya itu sempit banget karena kan untuk formasinya itu masih belum muat ya, kebanyakan orang, jadi dibagi di beberapa bagian. Dan saya dapatnya di dalam tim masing karena ya formasi tadi. Nah, jadi kita sudah lihat udah paper move-nya udah apapun, gila bagus banget itu papernya, udah masuk ke dalam, apalagi warna dari papernya bukan bagus kan, saya ada ya. Iya, ada ya. Overall KMB ini ya yes, seru, dan juga di akhirnya itu bakal jadi kenangan banget. Nah itu baru ospek untuk masuk di IPB University. Kalau untuk prodi biologi itu ada gapnya dulu ya. Jadi di sarjana ini ada yang namanya PKU. PKU itu yang sudah saya jelasin tadi, itu kayak di SMA belajar lagi tentang biar biasa gitu di kuliah nanti. Baru di semester 3-nya masuk ke prodi masing-masing dan ospek prodi. so itu game-nya sampai 2 semester tuh Kak? Iya, 2 semester. Berarti masih ada ospek nanti. Masih ada. Itu bakal ya Tapi kakak bakal nungguin nggak ospek itu? nungguin.
Excited berarti ya kak? Enggak. Oh. Karena apa ya? Dengar-dengar dari kating-kating kakak yang biologi bakal beda banget sama ini ya pastinya itu kan ospektroni kan. Nggak kan nanti apa? Nanti nggak tahu. Pastinya nggak excited. Berapa? Kalau kamu gimana? Kalau di Denpasar sendiri ospeknya dan memang mau teman-teman kami harus seru juga karena di sana kami ada safari prodi. Nah di safari prodi itu kayak ngalih prodi gitu loh. Terus ada juga talk show, terus ada konser juga pastinya karena di ITB itu ikoniknya ngundang gestar yang viral kemarin itu di D4 ngundangnya The Landis. Kemarin kalau di Sarjana undangnya saudara dari film Sore. Oh, Ya. baru nonton lagi kemarin. Ada orkestra aja nggak? Iya, ada nggak? Back sound terbang dalam mobil. Ada. Oh, ada ya? Ada banget. Asik sebenarnya. Dan juga ada bidang dia ya. Ada ininya. Keren coy. Jadi pokoknya iya terkenal. D4 juga kayak S1 nggak kak? Dia harus ada gapnya 2 semester dulu baru ntar ada after prodi gitu. Kayaknya di D4 gak ada deh ospek prodi. Soalnya di prodi kebetulan gak ada ospek prodi gitu. Karena kami langsung ke prodinya langsung kan. Kalau mereka ada PPKU harus belajar dulu. Kalau kami langsung langsung ke prodinya. Nanti beda banget ya pas bahasa. Iya beda. Cara bahasanya tentunya. Nah kak, kira-kira ya kayak dari riset ngobrol panjang lebar nih kayak, kakak ada nggak kayak pesan atau advice yang ingin kakak bilang ke teman-teman kita yang masih kelas 10, 11, 12, terutama kelas 11, 12 sih kak, yang kan mereka bakal masuk ke PTN tuh. Kakak kira-kira ada nggak kayak advice penting buat mereka biar mereka bisa lebih istilahnya lebih ready lah untuk masuk ke dunia baru ini lah. Gue aja deh. Oke. Untuk yang kelas 10-11 mungkin kalian bisa ini ya udah curi-curi start dulu atau mungkin kalian tahu dulu nih mau kemana jurusan yang kalian mau, potensi yang kalian mau bagusnya itu di bidang apa, terus kenalin diri sendiri itu penting banget untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Terus buat yang kelas 12 yang pernah terpatok, ini sebenarnya 10-12 juga sih yang pernah terpatok sama yang namanya itu eligible SNBP. Kalau misalkan kalian terima, alhamdulillah itu bisa jadi patokan kalian. Cuman jangan berarti kalau misalkan kalian udah dapat SNBP kalian nggak belajar untuk UTBK. Nah tetap belajar. Nah untuk yang nggak eligible itu kalian jangan berkecil hati karena kalian bisa belajar UTBK atau belajar tes mandiri lainnya, karena kuliah itu masuk kuliah itu nggak cuma ada di jalur SNBP doang, tapi banyak peluang yang bisa kalian capai gitu. Dan jangan pernah yang namanya itu malas-malas nunda-nunda waktu belajar gitu. Dan jangan menyepelekan kalau misalkan udah kayak di sekarang nih kan, ini udah hampir dekat, jangan pernah menyepelekan tujuan hidup kalian, karena kalau nggak ada tujuan hidup ya Selesai. iya gitu. Kalau dari Kak Raffi gimana? Benar di kata kakak, yang terpaku pada satu hal yang kalian kejar itu yaitu meskipun SNBP, SNBT, mandiri dan lain-lain masih banyak kesempatan loh. Kesempatannya kayak jalur masuk OSIS, jalur masuk pramuka, dan juga beberapa fasilitas yaitu beasiswa. Nah, IPB ada program beasiswa di mana beberapa siswa bakal dipilih itu karena dia itu prestasi atau apa, dan juga beasiswa ini bisa membuat siswa itu untuk masuk IPB tanpa harus jalan masuk yang lainnya seperti SBT dan SBP langsung masuk, dan mereka juga terpenuhi semuanya di beasiswa itu sendiri. Kata gua sih kalian harus tetap semangat lah, tetap kejar satu tujuan dan harus fokus pada satu hal yang kalian mau. Meskipun itu banyak rintangan yang kalian lewati, ya Jangan aja berarti. Benar. Terus Jangan aja. terus teman-teman juga harus siap mental juga ya, karena harus siap gagal juga, harus siap capek untuk ngejar cita-cita teman-teman semua. ya capek kan kita semua langit. Bagaimana? Mungkin kemudian aja.
Oke, untuk episode kali ini cukup sampai sini aja guys. Kita nanti ketemu lagi ya di episode lainnya dengan bintang tamu yang juga lebih wow dan juga lebih keren lagi pokoknya guys. Dan juga terima kasih Kak Rafli sama Kak Kafka udah berkenan untuk berkunjung ke sini dan mungkin mungkin itu dulu untuk hari ini. Sampai juga guys. Terima kasih ya.